Apa kabarnya hari ini? Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kelas kita digabung. Karena apa, anak ibu? Ada yang tahu? Ya benar, karena gurunya sedang ada rapat. Jadi kelas 5 dan kelas 6 digabung. Ya benar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita merapikan bangku terlebih dahulu. Ya, yang kelas 5 bangkunya semuanya dirapikan. Yang kelas 6 juga bangkunya dirapikan semuanya. Oke? Ya, sampahnya juga jangan lupa. Apabila ada sampah di bawah kolong meja, di laci meja, dibuang ke tong sampah. Ya, sudah? Sudah siap semuanya belajar? Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu mau minta dari kelas 5 yang berdoa terlebih dahulu. Ibu panggilkan si Dava. Dava maju ke depan untuk memimpin doanya. Oke? Ayo anak-anak ibu semuanya, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang ibu absen yang kelas 5. Jika ibu panggil namanya dibilang hadir. Ya? Oke. Anissa, Dava, Nila, Rafka. Ya, berarti yang kelas 5 ada satu orang yang tidak hadir ya anak ibu, si Rafka. Nah, kenapa ada yang tahu? Teman-teman si Rafka nggak hadir? Oh, sakit dia. Ya, oke. Dan setelah ibu mengabsen yang kelas 5, ibu akan mengabsen yang kelas 6. Yang kelas 5, jangan ibu dulu ya anak ya. Nah, yang kelas 6 sudah siap ibu absen? Ya, sudah. Jika ibu panggil namanya, bilang hadir. Oke. Anissa Fatin. Hadir? Ya, betul. Beni, Diva, Laila, Syahreja. Ya, bagus. Kelas 6 hadir semuanya ya, anak ya. Tidak ada yang tidak hadir. Hari ini, anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, lagu ini nanti akan ibu putar di depan sini. Jadi semuanya ikuti gerakannya dan ikut bernyanyi. Oke? Iya, tunggu ya, ibu putar dulu ya. Semuanya, ini kita melakukan ice breaking dulu. Yang semangat ya, perhatikan ke depan ini. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Ciptaan R. Suharjo. Ayo kita nyanyi semuanya, berdiri anak-anak ibu. Dari Sabang sampai Merauke, berdada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Anak ibu, bagaimana tadi ice breakingnya? Seru? Iya, seru. Jadi sudah semangat semua anak ibu kelas 5 dan kelas 6? Iya, udah semangat semuanya. Nah, karena sudah semangat, berarti belajarnya juga semangat. Nah, oke, ibu akan menyampaikan tema pembelajaran kita hari ini ya. Ibu mulai di kelas 5 dulu. Nah, yang kelas 6, jangan ibu dulu ya nak ya. Ya. Nah, yang kelas 5, tema kita hari ini memasuki tema 8. Nah, judulnya adalah lingkungan dan sahabatku. Sebelum ibu menjelaskan atau memberitahu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak ibu ada yang ingat materi semalam yang kita pelajari kemarin? Tentang apa? Iya, Dava? Iya, bagus Dava, bagus sekali. Ya, nah dan yang sekarang kita memasuki subtema tentang manusia dan lingkungan. Oke, anak-anak ibu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa atau tindakan pada bacaan non-fiksi dengan benar. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita ya. Kelas 5 ya, untuk anak ibu kelas 5. Nah, ibu mau tanya sebelum kita memulai pelajaran. Materi pelajaran kita kemarin ada yang tahu tentang apa? Iya, benar Laila. Tentang apa? Iya, bagus. Berarti materi kemarin anak-anak ibu semuanya sudah paham. Sekarang kita memasuki materi mengenai unsur-unsur lingkaran. Ya, unsur-unsur lingkaran. Nah,
Tujuan mempelajari unsur-unsur lingkaran ini adalah untuk semua anak ibu mampu memahami unsur-unsur lingkaran dan mampu menjelaskan apa saja unsur-unsur lingkaran itu. Ya. Anak ibu yang kelas 6, sekarang ibu akan menjelaskan materi pelajaran untuk kelas 5 dulu. Nah, jadi untuk anak ibu kelas 6 bisa kembali ke kelasnya masing-masing dan baca bukunya halaman 120. Nanti setelah ibu selesai menjelaskan dan memberi tugas pada kelas 5, ibu akan kembali ke kelas 6 dan ibu akan menanyakan apa saja yang sudah anak ibu baca di buku tersebut. Nah, oke anak ibu ya. Oke anak ibu yang kelas 5, di sini sudah ada tema pembelajaran kita, yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, mengenai manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1, mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, ibu mau tanya sama anak-anak ibu semuanya, apa itu cerita teks non-fiksi? Adakah anak ibu yang tahu apa itu pengertian teks non-fiksi? Tunjuk tangan satu orang. Iya, benar, Dava. Bagus sekali. Jadi, teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi anak ibu, teks non-fiksi ini biasanya teks yang berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Nah, contohnya tadi peristiwa siang dan malam. Nah, kemudian salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Oke, sudah paham anak ibu? Kalau belum paham, tanyakan sama ibu. Sudah paham? Ya, bagus, semua anak ibu sudah paham. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan yang terdapat di dalam buku. Buka buku bahasa Indonesianya halaman 125. Nah, tugas latihan tadi dikerjakan per kelompok. Ya, duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Jangan ada yang ribut, semuanya mengerjakan. Nah, nanti kalau sudah siap, satu-satu ibu panggil ke depan ya nak ya. Nah, dikerjakan mengenai ini. Setelah kalian membaca teks bacaan di atas, diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, teks yang tadi apa judulnya? Aina? Ya, benar. Nah, apa ini soalnya? Satu, peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, dan apa penyebab peristiwa itu terjadi. Nah, dikerjakan ya anak ibu ya. Anak ibu yang kelas 5, diselesaikan tugas diskusi kelompok yang ibu berikan. Ibu harapkan kalian mengerjakan tugas ini secara kondusif. Jangan ada yang ribut. Ibu akan ke kelas 6 untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Nah, anak ibu yang kelas 6, apakah sudah selesai membacanya? Ya, sudah. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur lingkaran. Karena anak ibu tadi sudah membaca mengenai unsur-unsur lingkaran, coba ibu mau tanya, adakah yang bisa menyebutkan salah satu unsur-unsur lingkaran? Ayo. Siapa? Ya, benar Siti. Juring. Benar. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur lingkaran. Baiklah anak ibu, di sini ibu menempelkan alat peraga lingkaran. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali menemui lingkaran. Nah, apa saja contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran yang sering kalian temui di kehidupan sehari-hari? Nah, coba siapa yang tahu tunjuk tangan? Iya, benar, roda sepeda. Kemudian siapa lagi yang tahu? Iya, benar, uang logam. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temui benda-benda yang berbentuk seperti lingkaran. Nah, pada lingkaran ini terdapat beberapa unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini ibu sudah menggambar satu buah lingkaran. Nah, di dalam lingkaran ini ada namanya titik pusat. Nah, di sini ibu tandai dengan O. Nah, titik pusat adalah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Kemudian jarak titik pusat ke semua titik pada bagian lingkaran itu selalu sama. Nah, kemudian dari titik pusat O ke titik pusat B itu dinamakan jari-jari lingkaran. Kemudian dari titik pusat O
ke titik A itu dinamakan jari-jari lingkaran juga. Nah, jari-jari lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke titik lengkungan atau titik keliling lingkaran. Keliling lingkaran mulai dari titik A sampai ke titik A. Nah, kemudian ada namanya diameter. Diameter ini berada pada titik A, melewati titik O, sampai ke titik B. Nah, dari A ke B disebut diameter. Nah, jadi diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran melalui pusat. Nah, itu dinamakan diameter. Kemudian di lingkaran ini yang berwarna merah ini adalah juring. Juring mulai dari titik O, B, C. Kemudian yang berwarna hijau adalah tembereng. Nah, kemudian ada namanya lengkung AC. Dari titik A ke titik C, garis lengkung ini dinamakan busur. Kemudian dari A ke C juga ini dinamakan tali busur. Kemudian ada namanya apotema. Apotema dari titik O ke D. Nah, di dalam lingkaran ini terdapat namanya V. V adalah keliling lingkaran dibagi diameter lingkaran. Nah, pada lingkaran kita yang Ibu gambar ini, keliling lingkarannya adalah 94,2. Kemudian diameternya dari A ke B itu nilainya 30. Maka nilai V tadi sama dengan kelilingnya dibagi diameter. Kelilingnya tadi kita dapat berapa, Ibu? 94,2 dibagi 30. Hasilnya sama dengan 3,14. Nah, anak Ibu, 3,14 ini apabila kita ubah ke pecahan biasa, nilainya sama dengan 22/7. Jadi, berapapun keliling lingkaran, jika dibagi dengan diameternya, maka hasilnya selalu 3,14. Makanya V itu memiliki nilai konstanta atau nilai ketetapannya adalah 3,14 atau 22/7. Paham Ibu semuanya? Ya. Agar kita paham semuanya mengenai unsur-unsur lingkaran ini, Ibu ada lagu mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, untuk anak-anak Ibu semuanya, silakan berdiri dan ikuti lagu dari Ibu ya. Ayo belajar unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pusat lingkaran atau titik tengah, lalu jari-jari dan juga diameter, busur dan tali busur, juring serta tembereng. Anak Ibu sudah mengerti kan tadi mengenai unsur-unsur lingkarannya? Ya, sekarang kita masuki sesi diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompoknya sudah Ibu bagi beberapa kelompoknya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, tugasnya adalah menggambar masing-masing unsur-unsur lingkaran tersebut. Nah, sudah Ibu bagikan tadi kertasnya di atas mejanya masing-masing. Jadi masing-masing kelompok menggambarkan unsur-unsur lingkaran, tetapi unsur-unsur lingkaran yang digambar adalah secara terpisah. Contoh, lingkarannya dibuat kemudian digambarkan juringnya. Sudah siap anak Ibu diskusinya? Ya, kalau sudah siap silakan kumpulkan ke depan, nanti Ibu akan mengevaluasinya. Selagi Ibu mengevaluasi, anak Ibu duduk yang tertib, jangan ada yang ribut ya. Hasil diskusinya sudah Ibu evaluasi. Nah, Ibu sangat puas sekali dengan hasil diskusi semua kelompok. Nah, anak Ibu berarti semuanya sudah mengerti mengenai unsur-unsur lingkaran. Ya, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya ada berapa unsur tadi? Unsur lingkaran ya. Untuk unsur-unsur lingkaran ada 8 unsur. Yang pertama ada titik pusat. Kemudian jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan juga apotema. Nah, jadi anak-anak Ibu, setelah kita menyimpulkan pembelajaran ini, Ibu akan menugaskan tugas kepada kalian di rumah.
Kerjakan tugas dari buku halaman 202 mengenai unsur-unsur lingkaran. Sudah ditandai? Ya, kalau sudah ditandai semuanya, rapikan bukunya, masukkan ke dalam tas. Kita akan gabung kembali ke kelas 5. Anak ibu semuanya yang kelas 5, simpulannya anak ibu tadi kita mempelajari mengenai teks non-fiksi. Nah, apa saja itu pengertian dari teks non-fiksi? Ya benar, teks non-fiksi tadi adalah teks yang dibuat berdasarkan kejadian yang nyata, fakta, realita, hal-hal yang terjadi yang nyata di dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Baiklah, setelah selesai Ibu memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak ibu semuanya. Buka bukunya halaman 128. Nah, dan dikerjakan dengan rapi di rumah ya nak ya. Ya, oke. Sebelum pulang, tutup bukunya, kembali ke tempat duduk masing-masing, dan siapkan bangkunya. Anak-anak ibu kelas 5 dan kelas 6 sudah rapikan bangkunya? Ya, kalau sudah rapi bangkunya, kita akan mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan doa sebelum pulang sekolah. Nah, kepada anak ibu kelas 6, ketua kelasnya, silakan maju ke depan untuk memimpin doanya. Terima kasih. Pada anak ibu boleh pulang satu persatu. Assalamualaikum anak ibu dan selamat siang semuanya.